Terdengar, Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada saat semua hari ini. eh Nanti saya tadi ada yang request untuk recording ya. Siapa namanya? Hafid ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya rekod. Sudah bisa ya. Oke. Eh, Baik, nanti saya paparkan dulu ya materinya yang materi ke-11 di dalam kelas IPB nanti sambil dibaca. Saya paparkan dulu semua. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditandain saja misalnya di slide berapa gitu. Nanti saya balik lagi ke slide-nya. Saya tutup dulu yang ini. Bentar ya, saya buka filenya dulu. Agak lambat nih sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Terlihat, Pak. Ya baik. Bentar, saya ambil alat tulis dulu ya. Bentar. Pada kuliah eh, hari ini kita akan bahas mengenai analisis regresi, regression analysis. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang korelasi. Jadi lanjutannya ini adalah analisis regresi. Di bagian ini kita akan bahas eh, pengantar mengenai apa itu regresi, analisis regresi dan bagaimana pemanfaatannya termasuk eh, bagaimana ini dibutuhkan ya dalam eh, sains data, dalam data science, dalam analisis eh, data, dan kemudian nanti akan ada mengenai model regresi linear sederhana. Jadi ada tentu di materi ini hanya membahas tentang regresi linear sederhana, artinya ada yang tidak sederhana, ya, lebih kompleks, tapi paling mendasari mengenai analisis regresi dalam yang diperlukan dalam analisis data di statistika. Baik, kita eh, bahas dulu sebagai pengantar ini ya tentang analisis regresi. Pertama, eh, kemarin kita bahas mengenai hubungan antara dua peubah ya. Ini antara dua peubah. Perhatikan bahwa ini adalah hubungan antara dua peubah. Antara dua peubah. Kemarin kita bahas yang asosiasi, yang ini sama korelasi. Di dalam asosiasi maupun korelasi, baik korelasi Spearman ataupun korelasi Pearson kemarin yang kita bahas, itu tidak mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Jadi hubungan tidak mengidentifikasi ini. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Kausalitas ya. Jadi ini adalah eh, asosiasi dan korelasi ini tidak tidak dalam rangka menjawab mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat, ya ada ini
sebab akibat ya. Kalau jadi kan hubungan tuh ada hubungan tuh ya, ada itu hubungan atau relationship gitu ya. Di situ kan ada dua ya. Bukan sebab akibat. Nah, ini namanya asosiasi dan korelasi. Yang kedua, sebab akibat hubungannya itu. Berarti ini adalah regresi. Jadi hubungan itu di dalam eh, statistika atau relationship ya, ada dua, ada yang bukan sebab akibat, berarti hanya hubungan saja. Tapi yang tidak menjadi hubungan sebab akibat. Jadi yang satu bukan menyebabkan yang lain, hanya hubungan saja. Eh, itu yang kemarin kita bahas menggunakan asosiasi dan korelasi. Kalau ada sebab akibat, maka yang kita gunakan adalah regresi atau analisis regresi. Dan pada materi ini kita akan bahas yang bagian yang berikutnya tentang sebab akibat ini. Kalau diilustrasikan sebagai ilustrasi, ini ada X dan Y. Korea menggunakan korelasi Pearson, eh, eh, terlihat bahwa ada kekuatan hubungan yang bersifat positif ya, karena kalau X-nya naik, Y-nya juga naik, sehingga ini hubungannya adalah positif. Kalau dihitung dari korelasi Pearson, angkanya itu ini 0,7. Tetapi diberikan seperti 0,7 tidak menunjukkan kerahasiaan saja antara X dan Y. Nanti kita bahas kaitannya dengan tadi itu ya, hubungan sebab akibat yang uh, kita kenal regresi. Baik, ini definisi dulu tentang analisis regresi. Jadi ini biasanya disebutnya linear regression dalam bahasa Inggrisnya ya. Linear analysis. Itu. Linear regression is regresi linear ya, linear. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ada kadang-kadang akibat yang mau kita lihat akibat ya. Misalnya apakah suatu pupuk itu dapat meningkatkan produksi tanaman ya. Apakah suatu pakan misalnya dapat meningkatkan eh, lebih mempercepat pertumbuhan ternak, pertumbuhan ikan dan sebagainya. Itu sebab akibat. Bukan hanya hubungan tapi satu variabel menyebabkan variabel lainnya untuk terjadi. Nah, dan hubungan sebab akibat ini dapat juga digunakan untuk meramal, memprediksi ya. Ini atau ini diramalkan atau memprediksi. Prediksi ya. Misalnya kayak gini, seperti yang tadi disebutkan, diramal dengan menggunakan pubah X. Jadi kalau X-nya tahu kalau ini berupa persamaan ya. Kalau berupa persamaan maka ini bisa diramal kan. Kalau X-nya tahu berapa X Y-nya ya, atau ini diprediksi, diramal atau diprediksi supaya diprediksi.
ya, atau diramal supaya eh, kadang-kadang ramal itu tidak menggunakan sains ya, jadi diramal gitu. Agak berbeda dengan diprediksi. Tapi ya, eh, kata ramal ini dalam sains bentuknya adalah menggunakan persamaan tentu. Secara kuantitatif tidak diramal. Misalnya seperti tukang ramal dan sebagainya, yang dia hanya angan-angan tapi nggak bisa dilihat eh, prosesnya. Ya. Misalnya meramal curah hujan, sebenarnya memprediksi ya dengan pendekatan saintis. Salah satunya bisa menggunakan regresi ramalan itu atau diprediksi ya prediction. Nah, analisis regresi ini penggunanya dulu ya sebelum ininya. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai dari peubah tak bebas. Peubah tak bebas, namanya peubah tak bebas atau ini sebutnya dependent variable, tidak bebas. Berdasarkan nilai setidaknya satu peubah bebas. Ada peubah bebas, ada peubah tak bebas. Disebutnya independent variable. Ya, bahasa Inggrisnya. Peubah bebas. Jadi misalnya eh, peubah bebas ini dikenal dengan Y. Biasanya disebutnya Y ya. Bisa peubah apa saja, ini adalah X misalnya. Ya. Nah dari sini, maka Y ini, dari sini, Y itu merupakan fungsi dari X. Sehingga kalau dalam matematika, kalau kita tahu Y, X-nya dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, maka Y-nya itu bisa ditentukan. Ya, sehingga di sini Y bisa diprediksi berdasarkan nilai X gitu. Ya, berdasarkan persamaan ini kan, yang ini. Kaidah Y bisa diprediksi berdasarkan berdasar nilai X. Ya, kalau ada persamaan, X-nya bisa dimasukkan. Termasuk juga ini bisa apa, menjelaskan perubahan ya, dampak perubahan. Jadi kalau X-nya dimasukkan sekian, atau penurunan atau kenaikan sekian, maka bagaimana dampaknya terhadap Y? Nah, itu bisa digunakan untuk menjelaskan ini. Sehingga berupa ini sebenarnya regresi linear itu function ya, berupa function. Persamaan, makanya bentuknya linear. Berupa persamaan nanti regresi ini. Eh, ini poba bebas ya, poba bebas, ini poba bebas Y-nya, ini poba tak bebasnya ya, X-nya ini poba bebas atau independent variable, ini dependent variable Y-nya. Eh, kalau dibuat secara umum, biasanya Y ya sama dengan fungsi dari X. Ini bentuk umum ya, nanti regresi sederhana bisa bentuknya kayak gini. Fungsi dari X. Nah, X ini sebutnya poba bebas yang kalau di dalam analisis regresi ya, nilai dari suatu intinya ya, inputnya X-nya ini. Y-nya ini adalah kalau X-nya sekian, Y-nya berapa. Gitu. Kita ingin biasanya ingin menekan ini ya umurnya sekian, tingginya berapa? Karena kita nilai
apa dampaknya gitu. Dampaknya ini disebut dampak nih. Dampak beda karena X mana Y ya di sini. Ini dampak salah satunya. Dampaknya apa gitu? Siapa yang memberikan dampak? Biaya promosi berdampak pada volume penjualan. Berarti biaya promosi ini adalah X gitu. Ini X, volume penjualan, Y. Produktivitas pertanian versus jenis tanaman. Nah, tentu produktivitas dampaknya kan dari jenis tanaman atau peternakan dari macam-macam ini. Berarti yang menjadi perhatiannya itu produktivitas tanamannya itu Y. Berarti produksi kan dari luas dari produksi tadi sehingga si lahan ini adalah E-nya. Tinggi badan dan berat badan. Biasanya tinggi badan dan berat badan. Biasanya tinggi badan ini I-nya, ya kan? Berapa tinggi badannya, berat badan. Meskipun tidak selalu ya, tapi kira-kira begitu melihat. Dan bobot jalan badan ini, ya kan? Karena menyebabkan bobot jantung. Bukan jantungnya besar kemudian menyebabkan bobot badannya besar kan gitu. Tapi bobot badan dulu kemudian akibat bobot badannya kian eh, ya jantungnya mengikuti karena untuk memompa darah. Sehingga X-nya itulah X dan Y yang nanti perlu penentuan itu dua peubah itu karena ini mau melihat hubungan sebab akibat ya, relationship yang ada kaitannya hubungan sebab akibat. Baik, kita akan bahas regresi. Jadi regresi ini ya, regresi ini namanya regresi linear ya. Atau linear regression bahasa Inggrisnya. Kalau baca di buku ya. Ini ada dua nih. Sederhana. Ini disebut dengan simple. Simple linear regression berarti ya. Kalau ini sederhana dan yang kedua bersifat ganda atau multiple. Ya, simple dan multiple. Simple itu berarti uh, hanya ada satu X. Ini berarti satu X. Satu X. Kalau ini banyak X. X-nya banyak. Kalau ini cuma satu X. Kalau yang multiple itu X-nya banyak. Ya, tidak. Yang X-nya bisa banyak itu penyebab terhadap sesuatu. Jadi misalnya produksi tanaman tadi tuh. Bisa X-nya tuh banyak kan. Tadi hanya jenis tanaman, jenis varietasnya yang ditanam, pupuknya yang diberikan, kesuburan tanah dan sebagainya. Itu X-nya banyak. Itu multiple tapi mirip dengan yang satu. Hanya saja di perkuliahan ini kita akan bahas yang bagian pertama, yang ini saja, ya, yang sederhana, yang sederhana, yang artinya simple, eh, hanya satu X. Nah, bagaimana kan tadi bunyinya fungsi ya, function ini. Function ya, berarti Y itu sama dengan fungsi dari X. Function ya, fungsi linear. Berarti Y-nya itu merupakan fungsi dari X. Jadi dia berupa sebuah persamaan. Persamaan. Kalau ditulis, inilah yang disebut dengan persamaan regresinya ini. Ini. Ya, yang sebenarnya dari sini. Ya, Y-nya itu adalah, I-nya itu adalah individu. Ya, kan ada banyaknya data. I itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Observasinya ya, I-nya. Nah, beta 0 dan beta 1 ini, beta 0 dan beta 1-nya ini, itu disebutnya koefisien.
koefisien model. Ya, ini koefisien beta 0, beta 1 X-nya yang tadi ya. Ada Y dan ada koefisiennya ini. Dia angka ini berupa angka nanti koefisiennya. Eh, yang ini error ya, random error. Ini adalah errornya, singkatan dari eh, error term ya, komponen error. Karena kenapa ada errornya? Karena nggak mungkin sama Y-nya itu. Karena hanya prediksi kan, ya, sehingga ini ada error. Error, ya, namanya error. Dan error term. Sehingga ini yang ada di intercept beta nolnya ya. Ini koefisien dari slope. Ini slope, koefisien slope ya. Dan ini adalah X-nya, independent variable, dan ini adalah errornya. Ya gitu. Itu regresi sehingga masing-masing komponen itu kelihatan ya. Ada intercept beta 0, slope ya beta 1 mirip, slope itu mirip dengan gradien dalam persamaan garis lurus ya. Ada errornya itu karena memang dalam data itu tidak persis berupa garis lurus. Beda kan kalau itu benar-benar lurus semua titiknya ya. Ini bisa, kalau data itu titiknya bisa tidak berada dalam satu garis lurus semua sehingga ada errornya. Error, random error ya. Makanya fiksi. Nah, ilustrasi gambarnya berarti Y ya, nilai dengan B itu nol, nol. Yang sebenarnya ada eh, gradient ini dan dari nilai sebenarnya, nilai sebenarnya nah, Y ini hidup error. Ini kan sebenarnya aslinya kan sini sebenarnya, tapi di sini jatuhnya di sini, makanya tidak titik jatuhnya ada kayak pendek nih ya, garis titik itu sehingga semua titik dekat ke situ. Itu kira-kira gambarannya. Ya, ini adalah observasi. Jadi ini adalah prediksi ya. Jadi kalau disebut ini ya, ada Y, kalau Y gini,
Itu berarti observasi. Oke. Nilai ada head ya, pakai yang begini. Adanya ini lambang adalah prediksi. Prediksi bagi Y. Ya. Jadi prediksi di dalam statistika itu diberikan tanda head, ya, head. Berarti apa di sini? Berarti maka error atau galat ya. Ada sini galat sama dengan dugaan galatnya berarti sama dengan eh, Y yang dari YI dugaannya. Itu. Residual ya, sisaan. Maaf, ini sisaan maksud saya. Residual. Mean of zero yang ini ya. Ini disebut dengan sisaan ya, residual. Residual sisaan. Sisaannya ya, sisaan atau residual. Atau ini eh, residual. Residu lah ya, residu atau sisaan. Sisaan gitu. Sisa maksudnya perbedaan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai dugaannya. Ya, disebut sebagai sisaan atau residual. Nah, bagaimana cara mendapatkan eh, penduga kuadrat terkecil namanya? Di sini ada least square estimate. Jadi ini adalah eh, memperoleh nilai dugaan bagi beta 0 dan beta 1. Harus ada nilai itu beta 0 dan beta. Nah, caranya ya, garat galat tadi jumlah kuadrat galat ya. Jadi galatnya diminimumkan ini galat nih. So, metode ini kan minimum dari jumlah jumlah sisaan residualnya. Nah, kalau ini minimum, jika ini minimum, kalau ini minimum, ini kan jika minimum maka Y, I, dan YE dugaannya itu dekat kan gitu. Hampir sama ya. Jadi antara YI dan Y duganya bisa selisihnya itu dikuadratkan. Kenapa kuadrat? Karena ini selisihnya bisa negatif, bisa positif, tapi dua-duanya kesalahan itu gitu. Galat ya, error itu dua-duanya. Bisa positif, bisa negatif. Sehingga di diminimumkan. Tentu ini untuk mendapatkan beta 0 ini beta 0 ini dan beta 1 itu menggunakan kalkulus diferensial ya untuk meminimumkan eh, jumlah kuadrat galat atau jika G ini. Tapi dalam kuliah ini tidak membahas kalkulusnya ya. Eh, Sekedar tahu saja bahwa ini melalui proses kalkulus ya, untuk mendapatkan beta 0 dan beta 1. Kalau digunakan kalkulusnya, jadi ini hanya hasilnya saja ya, prosesnya dilewati, tidak masuk bagian di sini. Maka melalui kalkulus akan diperoleh beta 0 dan beta 1 begini. Ini adalah beta satunya, ini adalah beta 0. Ya, beta 1 ini sama dengan ini. Kalau kita punya data
X masing-masing X dikurangi rata-ratanya dikalikan dengan YI dikurangi Y rata dikalikan ya. Kemudian dijumlahkan ini ya, sumnya. Bawahnya pembagiannya adalah selisih X rata-rata dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Kalau ini diselesaikan maka akan diperoleh beta 0. Beta 0 ya. Eh, kemudian dari beta 0 ini koefisien ini dapat koefisien kemiringan garis ya. Ini kemudian berikutnya penduga beta 0 atau interceptnya. Nah, interceptnya adalah ini. Y rata-rata dikurangi beta 1 kali X rata-rata. Ya. Maka dari sini akan diperoleh persamaan regresinya. Ya. Persamaan regresinya itu menjadi Y YI duga gitu. YI duga sama dengan beta B0 ya. Kalau aslinya beta 0 itu parameter namanya ya. Ini adalah B1X I ya. I-nya itu I1, 2 dan seterusnya ya datanya. Nah, persamaan regresinya di demikian. Kita sudah dapat persamaan regresi dan itu adalah sudah meminimumkan galat. Jadi garis banyak ya. Garis itu bisa bentuknya. Ini meminimumkan galat ya. Jadi residualnya itu minimum. Maka diperoleh nilai beta 0 dan beta 1. Kalau kita dapat ini, maka persamaan ini ya, maka apa? Gitu kan. Nilai YI bisa diduga, bisa diprediksi berdasar nilai X kan gitu. Karena sudah berupa persamaan. Sehingga kalau X-nya sekian, masukkan ke persamaan itu akan diperoleh Y-nya. Ya, akan diperoleh nilai Y pada X tertentu. Karena beta 0 dan beta 1 itu adalah eh, angka ya, sehingga bisa diperoleh. Ini asumsi secara umum ya, bahwa di model regresi ini yang disebut fungsinya itu adalah linear function ya. Bentuknya linear ya. Kan bisa ada melengkung dan sebagainya kan. Eh, tapi yang kita pakai di sini adalah yang linear, fungsi linear namanya. Jadi atau ini linear function. Banyak fungsi ya. Tapi ini adalah linear function. Untuk yang linear ya. Kemudian yang kedua sisaannya ininya ini bebas terhadap X ya, tidak tergantung pada X. Kemudian ini menyimpan normal dengan rata-rata dari ini dengan rataan atau hubungannya itu nilai harapannya itu 0. Errornya itu ya. Dan kemudian tidak E-nya ini, sisaannya ini tidak berkorelasi satu dengan yang lain sehingga ini bebas ya E-nya ini independen bentuknya. Ini adalah asumsi ya yang dipakai dalam regresi. Jadi modelnya itu model linear namanya. Bagian dari model linear karena hubungannya adalah linear function. Seperti tadi itu garis lurus bentuknya. Kalau kita maknanya apa gitu ya. Sehingga dalam persamaan yang tadi Y ini YI sama dengan B0 plus B1X I gitu. Beta 0 ini, yang ini, beta 0 ya, itu dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Karena kalau X-nya 0, jadi misalnya ini, jika X 0, jika X-nya 0, apa maksudnya? Supaya ini bukan hafalan ya, tapi pemahaman. Jadi
Apa itu beta nol? Beta nol kalau X-nya bernilai 1. Bernilai nol ketika X bernilai nol. Jadi Y sama dengan beta nol plus B1 kali X-nya 0, berarti kali 0. Maka Y itu sama dengan B0. Maka B0 itu sama dengan Y ketika apa? Ketika X-nya 0. Sedangkan yang ini, B1 ini adalah nilai dugaan perubahan. Perubahan rataan Y, nilai harapan Y, jika X-nya itu berubah satu satuan. X-nya berubah satu satuan. Ya. Eh, kan perubahan nih. Perubahan ya. Berarti kalau saya punya ini, Y juga dugaan sama itu gitu. Perubahan itu kan di kalkulus seperti turunannya. Berarti kalau DYI juga diturunkan terhadap DX, hasilnya adalah terhadap X berarti B1. Nah, berarti B1 itu apa? Diperoleh dengan cara turunan YI terhadap X agar dapat B1. Beta nolnya jadi hilang kan karena nggak ada X-nya. Berarti B1-nya adalah ini. Nah, di dalam kalkulus, turunan ini disebut sebagai perubahan. Ya, perubahan diferensial kan? Diferensial itu perubahan. Perubahan Y terhadap X terhadap yang eh, X-nya. Sehingga diperoleh B1. Ini kan juga eh, bukan hafalan ya, tapi memang berdasarkan persamaan. Begitu. Nah, agar lebih jelas, ini ada ilustrasi ya. Ilustrasi sebuah agen real estate ingin mengetahui hubungan antara harga jual sebuah rumah dengan luas lantai. Ya, ya, harga rumah dengan luas lantai. Tentu kita tahu bahwa tentu harga jualnya itu berkaitan dengan luas lantainya. Artinya luas lantai itu berdampak kepada harga jual. Ya, maka harga jual itu menjadi Y kan gitu. Maka harga jualnya menjadi Y, harga rumahnya ya. Sedangkan X-nya ini adalah luas lantai. Artinya kalau luas lantainya sekian, harga rumahnya berapa itu ya. Eh, sehingga modelnya adalah Y harga rumah fungsi dari luas lantai ya. Ini kan sehingga nanti kita inginnya I sama dengan B0 plus B1 XI kan gitu. Sehingga ini adalah harga rumah, dugaan harga rumah, X-nya adalah luas lantai. Ini bisa dijadikan alat memprediksi nanti kan. Kalau luas lantainya sekian, berapa itu harga rumahnya? Kalau sudah ada persamaan regresinya. Datanya adalah ini, ya. Datanya harga rumahnya ini misalnya luas lantainya 1.400 meter persegi, ya. Ini misalnya ya, maka ini harganya 245 juta, ya. Ilustrasi saja. Nah, kalau ini scatter plot ya, ini scatter plot. Scatter plot, diplot dulu ini apa? Ya, di hubungan linear, hubungan linear. Ini bisa buat garis kan di mana ini garisnya? Kan kita nggak tahu nih garisnya bisa banyak nih yang dekat semuanya ke titik ini. Katakanlah kita bikin garis gini, itu kan? Banyak garis di sini kan? Bisa macam-macam, bisa gini, ya, macam-macam banyak banyak garis. Ya. Eh, dengan regresi kita akan peroleh persamaan regresi terbaik gitu, garis terbaik ya ininya. Nah ini ada hubungan linear ya dari plot ini apa? Ada hubungan linear.
Buktinya itu ya, makin ke sana lantainya makin luas, makin mahal harganya, tapi tidak persis dalam satu garis banyak. Menjadi garis terbalik, ya, di mana semua titik dekat ke garis itu. Eh, di dalam kuliah ini kita menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel. Jadi tidak eh, secara manual tapi gunakan alat ya, Excel. Meskipun secara manual ini bisa dihitung dengan rumus yang tadi. Di dalam Excel itu kita menggunakan data, ya. Eh, ada di sini data nih, data ya. Satu itu data ini. Ini maksudnya ya. Data di data ini kalau diklik nanti ada data analisis. Ini data analisis. Setelah data analisis ada regression di dalamnya. Nah, tapi ini harus harus apa? Harus ada dulu data analisisnya di dalam regresinya, di dalam Excel ya. Kalau tidak belum di ini bisa di add in, ya pakai add in, eh, ditambahkan di Excelnya karena kalau di install itu tidak semua data analisis masuk, tapi Excel menyediakan untuk eh, apa analisis regresi, korelasi dan sebagainya. Jadi yang standar saja tidak ada semua orang melakukan analisis data. Tapi tersedia di dalamnya dengan menambahkan add-in. Baik, kalau sudah ada regresi di dalamnya, maka ini adalah ditanya input Y ring, input X ring. Oleh karena itu kan harus tahu nih, yang mana Y, mana X. Itu pentingnya. Ya. Makanya tadi ada definisi kan, Y dan X. Sehingga jangan terbalik. Ini tinggal masukkan aja dipilih eh, kolomnya ada di mana inputnya. Kita pilih saja Y-nya adalah apa di sini. Y-nya adalah ini. Ya, ini adalah Y, ini adalah X kan gitu. Ya, yang B-nya X. Kemudian jangan lupa ini ada label. Label itu harus dicentrang supaya judulnya, house price sama square feet-nya itu dijadikan label, ya. Karena dia nggak bisa kalau kalau ini dihapus berarti yang di atas dianggap data juga. Kemudian jangan lupa ini ada taruh di berikutnya, kemudian pakai line fit plot agar ada line-nya ya, ada garisnya itu. Line fit plot, ada plotnya nanti, plot regresinya. Itu di Excel ya. Nanti akan outputnya di Excelnya seperti ini. Ya, outputnya, ini outputnya ya, output Excel, output Excel. Nah, di mana persamaannya itu harga rumah ya, di mana YI gitu, harga rumah sama dengan eh, beta 0 itu adalah intercept di sini. Ini beta 0 berarti intercept ya. Nah, ini adalah beta 1. Jadi, beta 0-nya adalah 9824 ini. Ini adalah beta 0. Beta 0 plus beta 1 XI kan. Berarti ini adalah beta 0. Ini beta 0. Ini beta 1. Ya, hasilnya. Nah, di Excel ada tampilannya ini. Yang lain-lain saya kira eh, tidak dibahas di sini ya. Hanya ke persamaan saja untuk mengambil koefisien di sini. Koefisien beta 0, beta 1. Ini yang lain-lain eh, di, di, di pembahasan lebih lanjut tentang regresi. Di PPKU, di apa di mata kuliah ini, di PPKU itu hanya yang lebih kepada persamaannya dan interpretasi. Ya. Sehingga persamaan itu ada di sini, di Excel-nya, output Excel-nya, itu yang diambil ada intercept, ada square fit, berarti ini adalah koefisien, berarti ini adalah eh, koefisien slope-nya ya, beta satunya ini, slope dari X-nya sini. Sehingga sudah dapat persamaannya. Artinya harga rumah itu sama dengan eh,
98,2483 plus 0,1977 kali luas lantai. Ya, sehingga luas lantainya sekian, kita bisa prediksi rumahnya. Ya, harga rumahnya maksudnya. Kalau digambar, bentuknya seperti itu. Bentuknya, ya. Eh, ini adalah intercept, itu adalah di sini. Ya, interceptnya ini berarti B0, di sini berarti B0. Ketika 0 kan, luas lantainya. Dan eh, ini adalah B1. B1 menunjukkan kemiringan, ya, kemiringan garisnya ini. Garis. Nah, garis regresinya adalah ini. Ini garis regresi. Nah, itu garis terbaik tuh kan bisa banyak dibikin garis titik-titik itu. Tapi itulah garis terbaik dengan meminimumkan error tadi ya. Meminimumkan risk galatnya di situ. Sehingga bisa dibuat gambarnya demikian. Nah, maka harga rumah itu persamanya adalah ini. Kita sudah dapat nilai yang disebut dengan persamaan regresi. Ya, eh, harga rumah merupakan fungsi dari luas lantai. Sehingga ini bisa digunakan ya, interpretasi dari intercept beta 0 tadi. Nah, beta 0 ini kan tadi, X-nya sama dengan 0 di dalam selang pengamatan. Nah, bagaimana kalau luas lantainya 0? Berarti harga rumah ini, berarti kalau di sini ya, coba perhatikan di sini maknanya ya. Kalau luas lantainya 0, beta 0-nya segini. Itu kan berarti tidak ada rumahnya, tapi kok kenapa adanya 98? Ya, maka luas lantai ini artinya eh, nilai yang tidak diterangkan oleh luas lantai. Jadi ada penambahan sebesar beta 0 ini. Luas lantainya kalikan sesuatu tambahkan ini. Tapi bukan berarti bahwa kalau luas lantainya 0 berarti kan nggak ada rumahnya itu. Masa harganya 98. Nah, 98 itu sebagai eh, apa? Penambah ya, penambah nilai bagi apa yang tidak diterangkan oleh luas lantai. Kemudian beta 1, B1 ininya, ya, ini mengukur perubahannya, ya, perubahan seperti tadi kan. Jadi kalau misalnya luas lantainya naik ini, ya, setiap penambahan 1 meter persegi sesuai satuannya kan, luas lantai 1 meter persegi, luas lantai, rata-rataan harga rumah akan naik sebesar ini satuannya, ya. Naik, kenapa naik? Ya karena tandanya positif, ya. Naik itu karena bertanda positif kan, bertanda plus, ya, plus. Bisa juga negatif kan, hubungannya negatif. Eh, itu bertanda positif. Jadi artinya setiap luas lantai naik, naik juga kan harga rumah. Ya. Berapa besar kenaikannya itu? Nah, besarnya kenaikannya setiap kenaikan 1 unit, eh, penambahan 1 meter persegi dari luas lantainya, itu harganya naik sebesar 0,1097 0,1097 juta rupiah. Ada kenaikan sebesar itu. Kalau negatif, misalnya ketemu persamaannya negatif, berarti dia setiap naik turun berarti Y-nya kan. Kalau X-nya naik. Ini tergantung dari eh, problemnya di situ. Tergantung dari persoalannya yang eh, dihadapi. Itu kira-kira gambarannya mulai dari prosesnya ya dalam eh, bersama kasih ini sehingga ini bisa digunakan untuk banyak hal. Bisa digunakan. Nah, ini cara mengaktifkan saja tentang kan tadi di Excel itu tidak selalu ada data analisis dalam Excel ya. Sehingga ini bisa fiturnya ini bisa dibangkit ditambahkan di Excel. Eh, ya kan? Di bagian file di Excel nih, di Excel. Kemudian di file, kemudian di option,
Kemudian ada add-in di situ, ada add-in. Nah, add-in ini berguna untuk menambahkan sesuatu yang tidak default ketika diinstal itu tidak otomatis ada. Jadi perlu karena karena tidak semua orang melakukan analisis data, ya. Sehingga perlu ditambahkan di Excel ini. Tersedia di Excel cuma tidak otomatis, harus ditambahkan sendiri oleh pengguna. Ini ya di file option kemudian add in. Kemudian yang kedua di manage box itu ada di bagian manage box itu kemudian pilih Excel add-ins yang kemudian go gitu kan. Ini untuk yang Windows ya, yang juga bisa menggunakan ada tool Excel add-in karena ada yang versi Mac, Macintosh ya, sama yang versi Windows Excelnya. Ini yang versi Excel ya. Excel versi eh, Windows itu manage box, kemudian Excel add-in, kemudian go. Yang ketiga ya 3 langkah ya di add-ins box nanti ada kotaknya di situ. Masukkan ini ada add-in, kemudian pilih ini analysis toolpacks. Ya ini adalah nanti banyak yang keluar di dalamnya, termasuk korelasi ya, termasuk regresi di dalamnya dengan menggunakan analysis toolpacks. Tool package analysis data ya. Baru klik dalam statistik tuh di Excel ya. Kalau mau lihat ada petunjuknya di link di YouTube ya. Bisa diklik di link ini sehingga nanti bisa di apa dimasukkan itu fiturnya. Atau bisa cari di Google tentang mengaktifkan fitur data analisis dalam Excel gitu. Nah, ini untuk latihan mandiri ya, latihan mandiri menggunakan Excel. Saya harap siswa bisa ya menggunakan Excel analisis regresi tapi menggunakan Excel. Harus mencoba ya, mencoba setiap orang. Jadi ini latihan mandiri seorang peneliti seorang peneliti pemberian pupuk ya, pemberian pupuk ini terhadap produksi padi. Nah, tentu kita tahu berarti ini adalah Y ya. Produksinya ini adalah Y, berarti pemberian pupuknya ini adalah XI. XI. Jadi ini kan regresinya itu adalah begini kan. YI duga berapa dugaan produksi padi fungsi dari pemberian pupuk. Datanya adalah ini. Produksinya pupuknya sekian, kalau 0 itu dapat produksinya 3,5 hektar tanpa tanpa ini, misalnya tanpa pupuk ya, yang 0 ini. Kalau kasih pupuk ini eh, produksi 3,5. Kalau pupuknya 50 kilogram per hektar, produksinya 3,6 ton per hektar. Dan seterusnya nih datanya ya. Bisa dibuat kolom bentuknya kayak tadi ya. Ini adalah pupuknya ini ada X kan gitu dan ini adalah Y. Eh, ini kemudian di sini bangun model regresi yang menghubungkan pupuk dengan produksi. Ini petunjuknya buat
antara pupuk dan produksi, duga model regresinya dan interpretasikan hasilnya. Ya, buat plot berarti plotnya adalah scatter plot ya, ini tadi itu plot ya. Oke, ya. Gue pakai rumus ya, minimal ada hasilnya. Yang kedua ini juga hubungan antara nilai UTS dan nilai UAS. Sama kayak tadi, eh, kita ingin tentu yang dampaknya kan UAS ya. Jangan kembali kan, berarti ini UTS dan UAS kan. Berarti UTS ini sebagai E tentu. Dan UAS-nya adalah Y-nya kan. Artinya kalau UTS-nya bagus, apa ada kecenderungan nilai UAS-nya juga akan baik. Ini tidak diduga kalau nilai UTS-nya sekian, bisa diprediksi nilai UAS-nya berapa gitu. Dari persamaan untuk dan para mahasiswa eh, bisa menggunakan Excel untuk melakukan analisis regresi dengan bisa di yang sederhana dulu ya ini, yang sifatnya yang di STA 1111 ini eh, ya yang dasar dulu, yang sifatnya simple linear regression. Oke, ya. Eh, itu secara umum materinya. Mungkin ada yang belum jelas, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, langsung aja ya. Kalau ada. Saya tutup dulu ya. Terus saya, jadi eh, ini gambaran ya, pakai Excel. Kan nanti di tugas itu ada pakai Excel ya. Jadi tadi kalau belum aktif, diaktifkan dulu yang di sini di file ya. Di file ini, bagian file ini di option, di edit. Nah, ini kan ada pilihan ya. Sini analysis toolpack, package ya, toolpack. Nanti ada petunjuknya di situ. Kalau sudah hidup, apa namanya, si datanya, kan data ini di sini ada pojok kanan atas ini ada data analisis ya. Misalnya regresi tadi kita bahas yang di sini, nanti di data analisis itu, di data analisis itu ada korelasi ya. Regresi, regression ya. Sehingga kalau kita akan di scan ya, di hasilnya itu besar. Nah, ini yang dipakai nih yang merah ini ya. Kalau tadi di sini, ini ya, hasil ini eh, diperoleh dari hasil ini, yang bawah ini. Kalau di Excel-nya itu outputnya kayak gini. Ya, sedikit. Ini adalah beta nolnya dan ini beta satu. Sehingga nanti
bisa digunakan untuk memprediksi. Kalau kita buat, kalau kita sudah punya persamaannya seperti ini, ya, maka kita bisa memprediksi kalau luas lantainya sekian, kita bisa memprediksi berapa harga rumahnya dengan memasukkan luas lahan sekian dalam persamaan ini. Itu kira-kira gambarnya mengapa bisa digunakan untuk memprediksi. Kemudian di Excel ini, nah, ini regresinya ya. Saya kira ini adalah regresinya eh, dengan prediksinya Y-nya ini. Sehingga ini regresi yang tadi di yang ini kita bisa buat di Excel hasilnya. Kita buat di Excel sehingga akan diperoleh hasil-hasil seperti yang tadi dibahas. Uh, itu tadi saya lupa ya, ada satu yang belum, ini ada satu kaitannya ya, yang ini terkait dengan tugas minggu ke-11. Ini sudah minggu ke-11. Saya bacakan aja. Ini ada di kelas IPP ya, bahwa pastikan seluruh proses tahapan pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Jadi di minggu 11 ini sudah selesai pengambilan data. Eh, Anda boleh mulai dianalisis ya, seperti yang kemarin tuh. Kan materi UAS ini adalah materi UAS ini adalah materi tentang analisis data katanya. Kalau di UTS-nya kan tentang bagaimana mengambil data. Sudah selesai analisis mulai di datanya, di screen ya datanya, yang melalui lihat korelasinya seperti yang sebelumnya, yang melihat hubungan antar variabel itu, dan bisa dilanjutkan juga dengan analisis eh, regresi pada beberapa peubah yang ingin dilihat hubungan sebab akibatnya sebagai pengaruh di dalam data itu, sehingga nanti satu persatu bahan analisisnya itu menggunakan materi-materi kuliah ini. Itu saya kira yang untuk eh, materinya ya. Saya lanjutkan ke tugas dulu. Sini ada tugas. Bentar ya. Ada tugas nanti sekalian kalau maunya ya. Eh, Sekalian saya bahas dulu. Sebentar. Share dulu ininya. Tugasnya ya. Seperti kemarin ya, tugasnya nanti dikumpulkan. Kalau yang tadi saya sebutkan, yang ini nih, bukan ini ya kerjanya. Ini latihan mandiri nih. Per mahasiswa nih. Ya, latihan mandiri aja untuk memperdalam analisis ekspresi. Yang ini yang file yang di Google Classroom ini tugas kelompok. Tugas kelompok saya jelaskan sedikit. Tugas kelompok materi kuliah ke-11 ya. Sama seperti kemarin. Di kelompok ini nanti bisa ditulis tangan, difoto ya, bisa diketik. Atau gabungan keduanya nanti disubmit di Google Classroom. Waktu yang disediakan. Kemudian nanti cukup satu kali ya di yang disubmit dalam PDF agar ada keadilan ya terhadap yang mengumpulkan tepat waktu dan tidak tepat. Tentu keterlambatan akan mengurangi penilaian dari hasil yang disubmit itu. Di ada sedikit apa teknik untuk mengaktifkan data analisis Excel, bisa analisis korelasi maupun analisis regresi yang kemarin, ada ininya di situ. Kemudian adalah ini seorang peneliti pertanian ingin
pemberian pupuk terhadap bisa kalau kita ini, bentar. Kalau kita lihat ya, ini adalah untuk pupuk menyebabkan produksi. Ini X, ini adalah Y. Dan ini cukup saja ini satu ton yang bawa pupuk berarti 20 sampel. 1, 2, 3 sampai ini 6, 7, 8, 10 sampai sini. Lanjut lagi ke sini ya 275 dan seterusnya. Berarti ada 20 sampel. X-nya. Apa yang dilakukan? Pertama, buat scatter plotnya dari data ini. Semua pakai Excel ya. Kedua, pakai bikin persamaan regresi linier. Kemudian C-nya ini adalah gambar plot regresi linier. Ya, kalau diketahui pupuknya sebesar 265 kilogram per hektar, berapa prediksi produksi padinya? Ya, prediksi. Nah, nanti output di Excel itu tinggal di copy paste saja ke dalam MS Word. Ini pakai Excel ya. Kemudian yang kedua, bisa ketahui volume penjualan untuk perusahaan UMKM. Perusahaan UMKM-nya ada 10. Biaya iklan tentu yang kita yang kita pahami, biaya iklan menyebabkan penjualan, pengaruh iklan terhadap keberhasilan penjualan ya. Ini kira-kira adalah X dan ini Y-nya. Jangan terbalik karena di Excel itu akan minta X-nya mana, balik ke samaannya ya. Sekian plot ya, samaan regresi, kemudian sama memprediksi kalau diketahui promosinya sekitar 14,5 juta per bulan, berapa prediksi volume penjualan. Itu sehingga bisa digunakan untuk memprediksi secara kuantitatif ya. Ini untuk yang nomor 2. Hanya saja ya. Nah, passwordnya itu coba dibuka passwordnya itu hashtag 2425. Coba dibuka hashtag 2425. Sudah bisa dibuka belum? Sudah bisa filenya ya. Sudah bisa, Pak. Sudah ya, sudah bisa. Oke. Sudah, Nanti Pak. ini pengumpulannya dikumpulkan sama seperti kemarin ya, dikumpulkan paling lama jam 23 agar terhitung hari ini ya, nanti jam 12 malam, sebelum jam 1 menit sebelum jam 12 ya, saya kira. Tapi nggak banyak itu, kayak pakai Excel ya, ya bisa dipakai. Materi yang saya sampaikan sudah selesai semua ya. Baik, silakan kalau ada yang masih ditanyakan, kalau masih ada ya. Dari saya sih sudah selesai semua materi, sudah jelas sekali. Kalau masih ada ya silakan. Tunggu ya 1 menit lah, sambil minum dulu ya sebentar. Baik, mungkin sudah jelas ya. Nanti bisa di-share juga ininya, eh, rekamannya ya. Kalau ada yang nggak jelas, kalau ada yang jelas juga bisa di grup ya, di grup ketua kelompok. Baik, akhiri ya perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai